Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Citra Ardi Pradita, salah satu mahasiswi dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI. Langsung aja yuk kita simak videonya. Apa sih yang dimaksud profesi itu? Prayitno 2004 menyatakan bahwa profesi merupakan suatu jembatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para petugasnya. Artinya, pekerjaan yang disebut profesi itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan khusus terlebih dahulu. Untuk melakukan pekerjaan itu, jadi sebuah profesi harus memenuhi etika atau memiliki ciri-ciri tertentu. Ini dia ciri-ciri dari profesi. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus. Nah, biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan pelatihan dan pengalaman yang sudah bertahun-tahun. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi tersebut. Selanjutnya yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat yang artinya setiap pelaksanaan profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Yang keempat, terdapat izin khusus. Jadi ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Yang kelima, seorang profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Bagaimana dengan bimbingan konseling sebagai suatu profesi? Selanjutnya ada pengembangan profesi bimbingan konseling. Yang pertama, standarisasi untuk kerja profesional konselor, yaitu mengajar dalam bidang psikologi dan bimbingan konseling. Mengorganisasikan program bimbingan konseling, menyusun program bimbingan konseling, memasyarakatkan pelayanan bimbingan konseling, dan mengungkapkan masalah-masalah klien. Yang kedua ada standarisasi penyiapan konselor. Pada dasarnya tujuan penyiapan konselor ialah agar para konselor memiliki wawasan sehingga dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya materi dan keterampilan yang terkandung dalam butir-butir rumusan untuk kerja penyiapan konselor melalui program pendidikan dalam jabatan dan memang waktunya cukup lama tentunya. Dimulai dari seleksi dan penerimaan calon mahasiswa yang akan mengikuti program sampai lulusnya wisuda. Selanjutnya ada akreditasi, yang merupakan prosedur yang secara resmi diakui bagi suatu profesi untuk mengaruhi jenis dan mutu anggota profesi yang dimaksud. Lalu ada sertifikasi dan lisensi. Sertifikasi merupakan upaya lebih lanjut untuk lebih menetapkan dan menjamin profesionalisasi bimbingan dan konseling. Lulusan pendidikan konselor yang akan bekerja di lembaga-lembaga pemerintah memang diharuskan menempuh program sertifikasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, pengembangan organisasi profesi. Organisasi profesi tidak berorientasi pada keuntungan ekonomi ataupun keuntungan yang 4 material lainnya. Tujuan organisasi profesi dapat dirumuskan menjadi 3, yaitu pengembangan ilmu, pengembangan pelayanan, dan penegakan kode etik profesional. Ketiga tujuan organisasi profesi itu saling bersangkutan. Lalu, apakah pekerjaan sebagai konselor dapat dilakukan oleh siapapun? Jelas tidak bisa, karena anggapan yang mengatakan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling semata-mata diarahkan pada pemberian bantuan yang berkenaan dengan upaya pemecahan masalah dalam arti yang sempit. Tapi pada dasarnya berbagai jenis bantuan dan kegiatan itu menuntut adanya untuk kerja profesional tertentu. Selanjutnya pengakuan pemerintah. Lebih lanjut, pengakuan ini secara jelas telah ditetapkan dalam berbagai peraturan dan perundangan lainnya. Di antaranya yaitu Kurikulum 1975, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1989, Keputusan Menpan Nomor 84 Tahun 1993, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Kurikulum Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 Pasal 54 Ayat 6, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008. Selanjutnya, sejarah perkembangan BK di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia semakin dibutuhkan akan adanya pelayanan khusus bimbingan dan konseling di sekolah maupun di luar sekolah. Pembangunan dan pembaharuan di bidang pendidikan tidak hanya berlangsung pada tingkat pendidikan dasar, tetapi juga pada tingkat pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Pada tahun 1960 diadakanlah konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Malang untuk membantu siswa menyalurkan bakat dan minat sesuai dengan jurusannya masing-masing. Salah satu hasil dari konferensi itu adalah
dimasukkannya ke dalam dunia pendidikan di Indonesia sekarang, disebut bimbingan dan konseling. Tahun 1964 diikuti dengan pendirian jurusan bimbingan dan penyuluhan di berbagai IKIP di Indonesia. Tahun 1975, Konvensi Nasional Bimbingan 1 di Malang, terbentuk IPBI dan BP masuk kurikulum sekolah. Tahun 1978 diselenggarakannya program PGSLP dan PGSLA Bimbingan dan Penyuluhan untuk mengisi jabatan guru BP di sekolah. Sekitar tahun 1984 atau 1985 menjadi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Tahun 1989 lahirlah Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 026 garing Menpan garing 1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun 1989 lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini selanjutnya disusul dengan lahirnya Peraturan Pemerintah nomor 28 dan 29 yang secara tegas mencantumkan adanya pelayanan bimbingan dan konseling pada satuan-satuan pendidikan tahun 1991 sampai 1993. Dibentuk divisi-divisi dalam IPBI yaitu Ikatan Pendidikan Konselor Indonesia, Ikatan Guru Pembimbing Indonesia, dan Ikatan Sarjana Konseling Indonesia. Demikian dari video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.